أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, para sepuh ini sepuh ingkang kawula hormati. Alhamdulillah dalu menika bapak-bapak saged kempal wonten Masjid Mustafirin. Sakniki ganti Pak bosone, Pak. Senasa kula sampun 50 tahun teng Yojo ning bahasane kagem mikir nggih tasih repot Pak Sugeng. Jadi saya pakai bahasa Indonesia saja, Pak nggih. Nggih. Alhamdulillah, salawat dan salam tercurahkan pada bimbing kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan rahmat hidayahnya serta bimbingannya, alhamdulillah sampai saat ini kita masih tetap memperoleh pencerahan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, saya sebenarnya juga tidak asing di masjid niki, Pak. Sebelum Covid ya Pak Sugeng. Iya. Sebelum Covid itu saya juga sering khotbah di sini. Nah, ketika Pak nyuwun alamat kalian nyuwun identitas, kula niku pun pensiun ya Pak. Pun pensiun nanti sakniki pekerjaane ngangguran. Ngangguran tapi dibayar. Alhamdulillah bapak-bapak yang saya hormati, kalau kita melihat agama yang kita anut ini, agama Islam, sesungguhnya kalau rukun Islam itu kan ada 5 ya Pak. Rukun Islam itu ada 5, tetapi kalau kita visualisasikan, kita gambarkan sepertinya rukun Islam itu yang 5 itu seperti piramida. Piramida ini kena inggil Pak. Yang bawah itu besar. Nah, yang di bawah itu adalah 2 kalimat syahadat. Sehingga di besar suatu hal yang kecil tetapi suatu hal yang sangat-sangat organ di dalam Islam ini. Yang kedua naik sedikit sholat. Kalau syahadat itu boleh katakan hampir semua muslim kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapun kaping pinten Pak? Mengucap 2 kalimat syahadat. Ya kita sudah berulang-ulang kali, bahkan setiap hari berapa kali kita sudah tidak bisa menghitung. Dan ini sebenarnya adalah merupakan bangunan tentang dasar keislaman kita ketika kita
masih di dalam rahim ibu, ketika kita masih berwujud jabang bayi, kemudian pertumbuhan kita di rahim ibu itu masih sifatnya nabi gitu ya. Hanya dia semakin besar, tapi belum ada rohnya. Nah, ketika sudah 4 bulan, zaman dulu sejaman nombian Pak, kalau istri itu hamil, coba dipegang-pegang sini, pegang-pegang, gerak-gerak. Nah itu berarti sudah mulai ada nyawa. Sehingga ketika umur 1 sampai 4 tahun kita masih dalam pertumbuhan nabati, tumbuh kembang begitu saja. Tapi ketika berumur 4 bulan di dalam rahim ibu, kita sudah bersaksi, Pak. Alastu birabbikum, ketika Allah baru saja meniupkan roh di sana, di dalam jasad kita, kemudian Allah menanyakan, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Jabang bayi yang baru saja ditiupkan roh menjawab, qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna, iya kami bersaksi. Semua manusia yang ada lahir di atas bumi ini, tidak ada yang tidak bersaksi kala itu. Bukan hanya kita yang muslim saja, semua yang lahir ke atas dunia ini sudah bersaksi di hadapan Allah ketika kita masih umur 4 bulan. Kemudian tumbuh dan berkembang gitu saja Pak. Jadi, nah kalau kita telusuri, ya sejak dari itulah kita sudah bersaksi di hadapan Allah. Ternyata begitu lahir ke atas dunia ini, kemudian hidup di keluarga yang berbeda-beda, akhirnya syahadat yang kita persaksikan pada Allah Subhanahu wa taala waktu itu berbeda sesuai dengan kondisi lingkungannya. Ya, alhamdulillah kita semuanya ini dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga muslim apa nih Pak? Alhamdulillah. Tapi mungkin ada yang bersaksi juga waktu itu tetapi tidak bisa berlanjut karena kondisi lingkungan itu. Nah, Bapak-bapak yang kami hormati, kalau kita lihat tadi, jadi syahadat yang paling dasar gitu Pak ya, di bawah kan luas. Nah, kemudian sholat, ya sudah agak berkurang Pak ya, dari jumlah yang syahadat semuanya berkurang. Di atasnya lagi puasa ya Pak. Masih orang syahadat, puasa masih lumayan lah, meskipun ada yang di sana mungkin setahun sekali mungkin ya enggak apa-apa gitu. Yang penting menangi bodoh itu kan. Kemudian naik lagi ke atas sini zakat. Zakat ini sudah semakin berkurang. Dan yang terakhir adalah haji. Makanya ada di puncak di atas itu karena ibadah rukun Islam yang kelima itu banyak memerlukan persyaratan-persyaratan untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga di atas sedikit di atas. Nah, Bapak Ibu, Bapak-bapak yang kami hormati, biasanya penonton ibu-ibu. Tapi kalau mau biasa Pak, Kamis sore itu sebelum buka bersama puasa sunnah, kami kajian tafsir, tahsin dulu jam 4:30, kemudian tafsir, kemudian lanjut ke buka bersama puasa sunnah. Baik, jadi ini kalau kita lihat kembali peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan kita sejak kita masih ada di dalam rahim ibu. Nah, kemudian kita tumbuh dan berkembang sampai sekarang ini, mungkin ada yang sudah 80, wonten Pak? Iya, 80. Mungkin ada yang lebih dari 50, saya yakin Bapak-bapak ini sekitar 75 atau ini nih Pak, 80 mungkin.
Pak Sugeng pinten Pak? 64. Oh iya, saya 71. Dulu saya terkesan dengan Pak apa Pak tadi penatar P4 terkenal dulu. Iya, dulu kalau penataran kan dengan beliau. Baik, jadi ini kalau kita lihat kita sudah bersyahadat, berarti kita sudah paling tidak sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu eh, ulama mengatakan bahwa di dalam Islam iman itu bisa terbagi menjadi dua, yaitu setengahnya adalah untuk bersyukur dan setengahnya untuk bersabar. Dua hal ini sangat penting bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita bersyukur, kita selalu bersabar, karena banyak kadang-kala orang yang bersyukur bisa, tapi sabarnya mungkin berkurang. Atau sebaliknya, sabarnya terlalu sabar banget, tapi rasa syukurnya berkurang. Tapi oke lah, kalau begitu memang begitulah perjalanan hidup kita. Oleh karena itu di awal tadi saya sampaikan potongan ayat walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Surah Al-Fat ayat 4. Walladzi anzalas sakinah, dialah yang menurunkan, dialah yang memberikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan fi qulubil mu'minin, bagi hatinya orang-orang mukmin, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya mereka bertambah imannya. Bapak-bapak insya Allah sudah sakinah ya Pak ya? Ya. Itu sudah berapa kali Pak orang mengucapkan sakinah pada kita? Juga sudah sering juga Pak ya. Paling tidak yang jadi momentum kehidupan kita ketika kita baru nikah atau sedang berumah tangga baru, orang sering mengucapkan apa Pak biasanya kalau mengucapkan manten Pak? Ya, menjadi keluarga, sakinah, mawadah, warohmah. Nah, kula niku kualek Pak. Jadi sakinah, mawadah, warohmah. Ingkang menurut saya itu mawadah warohmah sebagai syarat untuk mewujudkan sakinah. Ada enggak Pak? Ketentraman, ketenangan tanpa mawadah warohmah, cinta kasih? Ada ya. Jadi ya, kalau saya sering saya ucap, mudah-mudahan menjadi keluarga yang mawadah warohmah menuju keluarga sakinah. Membangun cinta kasih suami istri dan insya Allah menjadi keluarga yang sakinah. Itu kadang-kala ya itu kan apa ya, sudah hal yang biasa. Tapi kalau kita pikir-pikir, iya juga ya, sakinah tidak akan terbentuk manakala mawadah warahmah tidak ada di dalam sebuah keluarga. Jadi itu. Nah, mudah-mudahan Bapak-bapak ini dengan surah Al-Fat ayat 4 tadi, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah dia Allah yang menurunkan, yang memberikan sakinah. Mudah-mudahan iman kita semakin bertambah. Mudah-mudahan. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang kami hormati, di samping itu juga kalau kita cermati kembali, kita semua ini yang umur-umurnya ya sudah lansia senja, sebenarnya di dalam diri kita ini terdiri dari paling tidak ada 4 aspek gitu Pak ya. Diri kita ini sebenarnya terdiri dari unsur
al-bashar, al-insan, an-nas, Bani Adam. Al-bashar, diri kita ini, jasad kita ini terdiri dari al-bashar. Al-bashar itu adalah fisik. Dulu ketika kita masih umur-umur bayi, umur-umur setahun, jalan kita masih dituntun dibimbing. Kemudian sekarang sudah umur-umur 7 bulan lebih, juga jalan sudah tidak selincah umur-umur 50-an ya Pak. Itulah basar. Jadi karena basar itu sendiri akan dari tanah yang kemudian insya Allah akan kembali ke tanah. Dasar. Yang kedua, aspek di dalam diri kita yaitu adalah al-insan, an-nas. An-nas itu adalah sifat sosial yang melekat pada diri kita. Malam hari ini kita silaturahmi bersama, itu adalah merupakan aspek an-nas yang terjadi, yang ada di dalam diri kita yang sedang melakukan suatu aktivitas, suatu kegiatan. Basar, ya. Basar itu juga perlu kesehatan ya Pak. Dan biaya kesehatan saya kira juga luar biasa juga ya. Kalau tidak sehat, kurang sehat, ya mungkin terganggu ibadah kita. Saya itu kalau sujud kemudian duduk antara dua sujud itu kadang-kadang nekuk lutut itu nyeri Pak, sakit ya itu. Ya karena mungkin usia basar, sifat sosial. Kemudian al-insan itu sifat lupa. Al-insan makhlul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu tempatnya lupa. Kalau tidak lupa nanti malah nggak bisa tidur, Pak. Kelingan macam-macam gitu. Ya. Nyunapunten Pak, saya ini baru mudik ya 1 bulan lebih ini. Dan baru sekitar 10 hari di sini. Terasa betul yang namanya fisik kita itu sudah jauh berkurang. 2 tahun yang lalu masih nyaman jalan-jalan. Tapi ini kemarin hampir 1 bulan lebih mudik, ya silaturahmi, kalau jalannya kurang rata dan sebagainya juga agak repot juga. Jadi ketergantungan sekarang sudah ada pada diri kita di usia-usia yang sudah tidak muda lagi. Usia-usia yang sudah dikurangi semuanya. Penglihatannya sudah berkurang, pendengarannya mungkin sudah berkurang, tenaga fisiknya juga sudah berkurang, serba kurang. Kalau dulu makan malam jam 8, jam 9 masih bisa Pak. Sekarang ini kalau udah tradisi Pak, kalau diganti makan sebelum maghrib, itu baru agak nyaman, nanti bisa tidur. Tapi kalau sudah nanti lewat jam 9, jam setengah 10 belum tidur, nanti tidurnya susah juga itu. Karena usia-usia seperti kita ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan juga jamaah di Mustaqbil ini menjadi hamba-hamba Allah yang diberi kekuatan, kesehatan dan sebagainya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya akan beralih sedikit tentang tema ini. Nanti saya akan tarik dari sini. Istidraj. Kemarin Pak Gun nanyain, temanya apaan? Monggolah Pak Gun kasih tema nanti biar saya tak mikir. Pak Gun, udah temanya apa? Ya, saya pilih saja yang sederhana saja. Al-istidraj. Istidraj itu kan bertahap, sedikit. Bapak-bapak, pernahkah Bapak melihat orang dia
jarang ibadah, boleh katakan tidak pernah sholat, sedekah pun tidak, kemudian infak juga tidak, bahkan haji juga tidak. Tapi rezekinya lancar terus, Pak. Ada enggak kira-kira, Pak? Padahal sholat ya orang, mboten. Sholat nih mboten. Puasa kadang-kadang juga tidak. Tapi kok rezekinya berlimpah ruah itu. Berlimpah ruah. Nah, kadang-kadang kita kadang-kadang iri ya. Kita yang sudah berusaha begini ini, ya Allah, belum diberi kelapangan rezeki yang barokah. Teman saya yang di sana itu kok rezekinya mengalir terus gitu. Padahal dia tidak pernah sholat, tidak pernah zakat dan puasa dan sebagainya. Ini ada apa sesungguhnya yang terjadi? Nah, oleh karena itu Bapak dan Bapak yang saya hormati, di dalam Islam, di dalam terutama psikologi agama, bagi saudara, bagi warga yang mungkin tidak pernah beribadah secara rutin, tapi tadi bahkan juga melakukan kemaksiatan terus berjalan, tapi rezekinya kok terus berjalan. Nah, oleh karena itu di dalam Islam inilah yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu bertahap. Jadi mungkin dia pertama melalui dari usahanya sukses, tambah lagi, dan akhirnya menjadi orang kaya raya. Sedikit. Tadi istilahnya Pak, dilulu ya Pak. Ya, mungkin Allah gitu. Tapi ini barangkali yang mungkin ada sedikit atau banyak ada di dalam diri kita itu. Rasa iri dan sebagainya. Padahal Gusti Allah ke orang adil. Malah Gusti Allah saja nanti. Gusti Allah ini tidak peka terhadap kita yang sudah rajin sholat dan sebagainya. Padahal orang-orang di sana yang notabene-nya tidak puasa, tidak zakat, rezekinya kok mengalir begitu. Oleh karena itu di dalam agama Islam, khususnya di dalam psikologi Islam, sifat yang ada pada seseorang tadi bisa dikatakan itu adalah merupakan istidraj. Istidraj itu adalah bertahap, diberikan rezeki bertahap terus sampai banyak sekali, Pak. Tapi juga tidak pernah bersyukur, tidak pernah sholat, tapi kok bisa? Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran yang saya kutip ini, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 44, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu biha bima atahum akhadathum baqtatam fa idahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu yang seluas mungkin untuk kesenangan-kesenangan mereka. Sehingga apabila mereka itu bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami akan siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Jamaah rahimakumullah, di ayat 44 surat Al-An'am ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu memberikan rezeki pada siapa saja, baik yang rajin ibadah maupun juga yang tidak rajin ibadah. Tetapi ada catatan bagi yang tidak rajin ibadah, bahkan dia termasuk orang yang senantiasa melakukan perbuatan maksiat dan sebagainya, Allah berikan kesenangan kepada mereka tanpa sadari.
mereka menjadi orang yang penuh dengan kemewahan hidup di dunia ini. Itulah yang disebut dengan al-istidraj. Jadi bertahap. Mungkin pertama ya sederhana, sepeda motor, mobil dan sebagainya. Tapi berikutnya luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak yang kami hormati, mengapa istidraj itu berbahaya? Jadi istidraj tadi adalah bertahap atau angsur-angsur itu menuju kepada kemurahan rezeki. Tapi ini berbahaya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan rezeki, ini bisa menjadi 3 kategori. Yang pertama, rezeki itu sebagai sebuah anugerah. Yang kedua, rezeki itu sebagai ujian. Dan yang ketiga, rezeki itu sebagai sebuah tantangan. Nah, kita lihat mengapa istidraj itu berbahaya. Pertama adalah bagi orang yang terkena atau terhinggap sifat istidraj itu, maka mereka hatinya kosong. Bapak-bapak juga sering membaca atau melihat banyak orang-orang yang sudah penuh dengan kebutuhan-kebutuhan dunia, tetapi jiwanya kosong, akhirnya dia lari ke tempat agama lain, katakanlah Islam gitu Pak ya. Ada satu hal yang barangkali saya masih ingat betul Pak. Ada anak SMP waktu itu non-muslim, kemudian setiap subuh dia ikut bangun kan dekat dengan masjid, dan kemudian mereka ternyata belajar pagi sambil mendengarkan suara adzan itu sepertinya ilmunya itu masuk dan cepat tertangkap. Dan dia datang, Pak, saya mau masuk Islam. Loh, kok tiba-tiba kok mau masuk Islam? Siapa yang nyuruh? Siapa yang enggak, Pak? Saya setiap pagi itu waktu itu puasa itu Eptanas ya, dulu kan ada Eptanas Pak. Jadi bulan puasa itu Eptanas. Nah dia bangun dengar adzan itu kayak sinau enak, mudah, dan akhirnya dia lulus. Tapi saya minta kalau Mbak mau syahadat, tolong panggilkan ayah ibu ke sini. Jadi di Balirejo Pak. Jadi ayahnya datang, ibunya juga datang, aktif di gereja Timoho itu Pak, gereja apa Pak? Jalan Timoho itu. Lupa ya. Iya. Kemudian, iya Pak, ini anak saya mau masuk Islam. Loh, bukan Pak. Kalau putra Bapak masuk Islam, nanti jenengan kehilangan satu putra. Gimana Pak? Pokoknya saya hanya pesan kepada dia, kalau masuk Islam yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Nabi katanya. Dan harus dilakukan. Akhirnya karena bapak ibunya mengizinkan, ya saya bimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika masuk belum baru tamat SMP Pak, masuk ke SMK kok kayaknya mudah, dipermudah, kemudian segala sesuatu diberi kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Nah, kemudian Pak, saya carikan jodoh Pak, yang muslim, betul-betul muslim. Syukur kalau mungkin dia aktif di masjid. Ya akhirnya saya carikan dan alhamdulillah dapat ayahnya karyawan di UIN.
hampir sama dengan pesannya Pak Sugeng, Pak Rohmat ya. Ada punya putra yang namanya si Amin, akhirnya itu yang jadi jodoh, dan sekarang alhamdulillah masih rutin. Jadi itulah dari syahadat ketika dalam rahim ibu muncul kembali Pak, ketika dia sudah dewasa. Dan pesan dari ibunya, bapaknya, ya kalau mau jadi orang muslim ya yang beneran, sungguh-sungguh menjadi muslim yang aktif dan rajin. Dan termasuk anaknya memang rajin. Alhamdulillah. Jadi keluarganya keluarga muslim. Ini yang terkait dengan tadi yang dia mendengarkan adzan, terpanggil untuk belajar dan akhirnya sholat. Tapi berbeda dengan yang istidraj tadi. Istidraj itu memang dia tidak mengenal ibadah, dia tidak zakat, puasa dan sebagainya, tapi dia berlimpah ruah dengan harta. Oleh karena itu ada 3 kategori. Jadi nikmat itu merupakan anugerah dari Allah, nikmat berupa ujian, nikmat berupa tantangan, dan nikmat berupa apa namanya itu janji. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang yang terkena istidraj, sifat-sifat istidraj ini berarti dia hatinya kosong. Yang kedua, kemaksiatan terasa ringan. Mungkin pertama nyolong pit Pak, kok aman, besok naik lagi prestasinya nyolong motor. Besok lagi mungkin lain lagi, ternyata nyuri itu juga enak. Jadi karena dia tidak punya perasaan-perasaan lain, hatinya kosong gitu. Kemudian yang ketiga adalah sudah lupa dengan ibadah. Dia sudah melupakan ibadah sebagainya. Dan yang keempat adalah sifat kesombongannya sudah semakin meningkat, kayak Firaun gitu Pak. Jadi di dalam surah Al-An'am ayat 130 itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak akan memberikan bencana, tidak akan memberikan kesengsaraan hidup seseorang sebelum dia memahami firman-firman Allah. Jadi kalau mereka sudah kena dakwah, maka sudah berlaku ketentuan-ketentuan di dalam Islam. Tapi kalau belum sampai, maka mereka terbatas. Tapi saya kira tidak ada ya Pak yang tidak sampai dakwah Islam sampai sekarang ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, bagaimana cara mengatasi supaya istidraj ini tidak bersemayam di dalam jiwa kita? Maka yang pertama adalah kita selalu bersyukur, dan kita juga selalu memiliki ketetapan hati untuk iman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan terlena dengan urusan-urusan dunia. Karena itu biasanya kita tergiur, apalagi sekarang ini Pak. Saya penasaran juga itu Pak. Ustadz Nasihin itu membantu dari jauh-jauh dengan mengetuk apa itu Pak, tanda panah dan tanda hati itu. Ada yang dapat 3M, ada yang dapat 7M dan sebagainya. Tapi saya ragu-ragu itu, masa begitu dengan mudah ya? Banyak sekali itu kalau di TikTok gitu buka itu. Terus Raffi Ahmad yang jual battle motor 600.000 baru. Kadang-kadang orang juga tergiur kadang. Akhirnya ya orang-orang yang terkena pinjol itu, pinjaman online itu, kasihan loh Pak itu. Jadi ada teman dulu hanya 700, terus tambah, akhirnya 1M lebih,
Akhirnya rumahnya juga terjual akhirnya karena bayar utang. Itu gara-gara pinjaman online. Itu karena tergiur itu. Jadi ke persoalan-persoalan duniawi. Yang ketiga, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, banyak istighfar, sholat, dan amalan-amalan ibadah yang lain untuk mengisi kekosongan jiwa kita. Sehingga sifat-sifat istidraj yang ada pada diri kita dari hari ke hari semakin mengecil dan insya Allah semakin berkurang dan hilang sama sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, antara lainnya biasanya di masjid itu kan ada kotak infak, sedekah. Yang penting rutinnya. Kalau mungkin 1 juta tapi setahun, ya tapi sudah alhamdulillah. Tapi kalau setiap subuh, biasanya subuh Pak, subuh nggak usah banyak-banyak, 5.000 setiap subuh gitu Pak. Itu justru insya Allah mensucikan kita dari sifat-sifat keduniawian. Ibu-ibu yang kami hormati, iya Pak, sudah terbiasa ini agak terkontrol Pak Ibu-ibu. Karena di sini luar biasa ini Pak. Biasanya yang rajin pengajian itu kan ibu-ibu. Meskipun kita maklumi ibu-ibu lebih sibuk dibandingkan kita di rumah, tapi ibu-ibu itu masih bisa membagi waktu untuk pengajian, untuk silaturahmi, macam-macam. Di Masjid Al-Muhajirin ini setiap pagi atau siang ini kan ada ibu-ibu, komunitas ibu-ibu yang menghafal Al-Quran itu dari Muhajirin Masjid ini. Ya, dengan Pak Bambang. Ya. Ya, itu Pak Bambang dengan istrinya yang membimbing hafalan Al-Quran. Sekarang sedang konsentrasi menghafal surat Al-Kahfi. Jadi, sudah lumayan banyak. Saya pernah juga hadir Pak, datang ingin mengetahui betul-betul atau tidak, itu ternyata betul Pak Bambang Nandu siapa ya, Pak Suryana atau siapa ya. Karena istri saya juga termasuk itu Pak, yang ikut belajar, sudah tua tapi kepingin untuk hafal ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat yang populer itu, Al-Kahfi, Al-Waqi'ah, Al-Luqman, yang ayat-ayat yang populer itu yang dihafal. Yang mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran dalam menghafal Al-Quran, karena itu menjadi sebuah persiapan kita ketika nanti kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang kami hormati, kemudian yang berikutnya yang terkait dengan rezeki ini, Syekh siapa ini lupa namanya, itu mengatakan bahwa rezeki itu bisa dikategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah harta. Tingkatan yang pertama itu adalah harta. Harta itu adalah merupakan rezeki yang paling rendah. Meskipun kita sudah berusaha untuk mengumpulkan harta, ternyata di sisi Allah harta yang kita miliki itu adalah rezeki yang paling rendah. Tingkatan yang kedua adalah kesehatan. Rezeki yang Allah berikan pada kita, kesehatan, itu termasuk istri yang tingkatannya tinggi dibandingkan dengan harta. Yang ketiga, anak yang soleh. Anak yang soleh ini termasuk tingkatan rezeki yang utama. Jadi rezeki yang paling rendah itu adalah harta,
yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah anak yang soleh, dan yang keempat adalah ridho Allah. Ini adalah rezeki yang lebih utama, afdal itu. Jadi tingkatannya ada 4 itu. Rezeki harta, rezeki kesehatan, rezeki anak soleh, dan rezeki yang berupa keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan kalau tidak mendapatkan ridho dari Allah juga tidak bernilai tinggi, Pak. Tapi kalau kita sudah berusaha demikian rupa, kemudian kita beribadah, melakukan kegiatan-kegiatan amal soleh dan mendapatkan ridho Allah, insya Allah itu termasuk rezeki yang sempurna. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu kecil hati. Seandainya ya kita tidak seperti orang-orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah ruah, tapi kita sehat. Tingkatan yang kedua. Tingkatan ketiga, alhamdulillah putra putri kita termasuk anak-anak yang rajin sholat, rajin beribadah, dan selalu mendoakan kepada orang tua kita. Kita ini sesungguhnya kan posisi kita ini juga sebagai anak, Pak ya, anak dari orang tua kita yang telah mendahului. Orang tua yang telah mendahului itu kan sering merindukan dari kita. Apa yang dirindukan? Paling tidak doanya, amal solehnya, baca Al-Quran, apalagi sedekah dan menjalin silaturahmi untuk melanjutkan hubungan silaturahmi antara orang tua kita dengan tetangga kiri kanan kita. Ini barangkali yang penting bagi kita, karena sekali lagi harta tidak bisa menjamin kita itu tenang. Harta tidak bisa kita menjamin kita hidup itu sehat. Tapi sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita, insya Allah kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Sehingga kita, yang kedua, paling tidak kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat-sifat istidraj itu. Sifat-sifat yang tidak terasa. Kita semakin jauh pada Allah, semakin banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, sehingga usia-usia kita yang tidak tahu kita siapa yang dulu kan kita tidak tahu. Seperti ceritanya siapa, orang Madura dengan malaikat itu. Suatu ketika pagi hari orang Madura kedatangan malaikat. Ditanya, mau apa? Mau mencabut nyawamu. Oh ya nanti dulu lah. Pagi-pagi kau mencabut nyawa. Nanti dulu ngobrol-ngobrol, cerita-cerita dulu. Bikinkan kopi ya. Bikin kopi. Akhirnya kopinya ditaburi apa itu Pak? Ya, racun. Malaikat suruh minum, dan minum teler Pak. Teler, kemudian si Madin ini Ahmad Zainuddin, tapi panggilannya Madin. Madin ini melakukan, dia berpikir, tadi malaikat datang, tumpukan nama saya itu paling atas sendiri. Berarti saya lebih dulu gitu. Bagaimana supaya saya meninggalnya tidak sekarang? Lalu oleh Madin ini ketika malaikatnya tertidur, dipindahlah paling bawah. Supaya gilirannya tidak secepat itu. Begitu malaikat terbangun, kemudian dia cerita, kopinya sudah habis, sudah saya minum dan sebagainya. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur kami, terima kasih kami pagi-pagi sudah diberi kubur,
maka stop mark jenengan yang ada di bawah itu di atas, taruh di atas lagi. Malaikat harus dihapusi. Itu anekdot saja, Pak. Jadi mudah-mudahan kita ini sebagai hamba Allah terus rajin pagi, subuh, siang, malam ya baca Quran, insya Allah kita akan diberi rahmat dan barokah dari bacaan-bacaan Al-Quran. Apalagi di negeri alam kubur kan sering dirindukan doa-doa putra putrinya kan. Ya mungkin kita seperti ya kita ini kan statusnya juga sebagai anak dari orang tua kita yang telah mendahului. Nah, kitalah yang ngirim bacaan-bacaan Al-Quran. Nanti pada saatnya kita sudah tidak ada, generasi kita selanjutnya yang melanjutkan itu. Oleh karena itu dari sekarang ya saya kira kita sudah berusaha untuk memberikan bimbingan yang terbaik untuk putra putri kita yang menjadi anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bapak-bapak yang kami hormati, mungkin itu saja sekilas Bapak. Jadi mohon maaf kami tidak, sebenarnya masih agak dengklang-dengklang juga kakinya Pak. Saya itu kelemahannya di lutut Pak. Jadi lutut kalau kemana-mana biasanya pakai tongkat. Tapi pulang kampung kemarin kok sehat Pak. Saya heran juga. Saya 1 bulan pulang kampung, alhamdulillah saya ke sana sini sehat Pak. Kembali lagi ke sini di pesawat itu kan dingin sekali Pak. Kaki saya kok terasa kebas-kebas ini. Sekarang jadi itu terganggu kesehatan di kaki. Jadi mohon maaf seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan di jamaah Bapak Ibu Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan ini sekedar untuk renungan kita lah. Karena kita sudah semakin lanjut usia. Alhamdulillah saya bisa tinggal di Jogja ini sudah 50 tahun. Tanggal 26 Desember 1976, hari Kamis Legi, saya datang ke Jogja ini. Dan sampai sekarang masih tinggal di Jogja. Karena ya cuman pilih pulang mudik gitu ya. Itu satu keharusan. Ya karena sudah semakin lama di Jogja sudah saya kesini umur 22 kira-kira begitu. Nah, ini sudah 71 ya. Jalannya sudah tidak secepat itu. Kacamata malah ini nyangkut-nyangkut malah lepas kacamatanya. Tapi ya, oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberi umur yang sehat, yang barokah sehingga kita bisa untuk meningkatkan ibadah kita sehari-hari. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.